Halo, selamat datang di channel Bundapedia. Pada kesempatan kali ini, Bundapedia akan berbagi informasi tentang perilaku buruk ibu hamil yang beresiko melahirkan anak stunting. Stunting disebabkan oleh banyak faktor, namun yang terutama adalah kekurangan gizi kronis pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Tidak heran, kalau masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak dikatakan sebagai masa emas untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Bagi bunda yang sedang hamil, masa ini harus dipergunakan untuk memberikan nutrisi pada janin dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa disadari, ada beberapa perilaku makan ibu hamil yang berisiko mengganggu tumbuh kembang janin, termasuk meningkatkan resiko stunting. Berikut adalah beberapa perilaku buruk ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting, yaitu: perilaku buruk ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting. Yang pertama adalah makan asal kenyang. Beberapa bumil terkadang mengabaikan pentingnya nutrisi, dan hanya makan asal kenyang saja. Contoh, karena hobinya makan bakso, setiap hari si bumil hanya menikmati bakso saja. Perilaku makan tidak sehat ini, lama-lama bisa membuat bumil kekurangan gizi, dan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, BBLR. BBLR merupakan faktor resiko yang paling dominan berhubungan dengan kejadian stunting. Perilaku buruk ibu hamil yang beresiko melahirkan anak stunting yang kedua adalah percaya mitos. Beberapa mitos tentang kehamilan bisa membuat bumil salah makan, dan akhirnya mempengaruhi tumbuh kembang janin. Contohnya, mitos bahwa ibu hamil harus menghindari daging merah atau makanan laut karena bisa menyebabkan keguguran. Padahal, makanan-makanan ini penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian ibu hamil. Daging merah mengandung zat besi dan asam folat yang baik untuk ibu hamil. Kedua nutrisi tersebut adalah kunci penting dalam mencegah stunting dan cacat tabung saraf pada buah hati di dalam kandungan. Perilaku buruk ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting yang ketiga adalah tidak minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah yang diresepkan dokter untuk mengatasi anemia. Anemia pada masa kehamilan bukanlah hal sepele karena bila tidak teratasi, bumil bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Lalu bagaimana cara mengatasi anemia selama kehamilan? Konsumsi tablet tambah darah sesuai yang diresepkan dokter, dan tentu makan makanan yang bergizi, termasuk makanan kaya zat besi. Perilaku buruk ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting yang keempat adalah bumil malas makan. Pada saat kehamilan memasuki trimester kedua, bumil umumnya membutuhkan sekitar 300 kalori ekstra setiap harinya. Jika bumil malas makan, dan tidak mengkonsumsi makanan sehat dalam jumlah yang cukup, dapat menyebabkan ia mengalami malnutrisi. Biasanya, bumil malas makan karena penyakit yang diderita. Pada kasus ini, bumil perlu berkonsultasi pada dokter. Perilaku buruk ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting yang kelima adalah tidak cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kuman dan bakteri terbanyak ada di tangan. Karena itulah, tidak cuci tangan sebelum makan bisa membuat kita terkena diare atau penyakit infeksi lainnya. Bumil yang sering sakit-sakitan pada akhirnya bisa mengganggu tumbuh kembang janin. Karena itulah, bumil harus terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk rajin cuci tangan, terutama sebelum makan, setelah makan, dan setelah menggunakan toilet. Nah, itu tadi adalah beberapa perilaku ibu hamil yang beresiko melahirkan anak stunting. Bumil harus menghindari hal tersebut. Jangan sampai, karena hal sepele malah berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak kita kelak. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema dan pembahasan yang berbeda.